Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Isa Nur Cahyanti, NIM 107. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang komoditas pertanian, yaitu padi. Untuk memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Yang pertama yaitu potensi dari komoditas padi sendiri. Tanaman padi merupakan salah satu sumber makanan pokok bagi sebagian penduduk dunia. Dari tahun ke tahun, kebutuhan akan beras cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dunia. Selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, padi juga merupakan sumber penghasil utama dari jutaan petani. Produktivitas padi di Indonesia termasuk tinggi, bahkan tertinggi di daerah tropis dibandingkan negara lain di Asia, kecuali Jepang dan Cina. Indonesia lebih maju dan mulai awal dalam penerapan teknologi budidaya padi. Yang kedua yaitu kondisi existing komoditas padi. Kementerian Pertanian menetapkan target produksi komoditas pada tahun 2019. Selain itu, Kementan juga fokus pada pengembangan kawasan pertanian klaster berbasis korporasi pertani dan penguatan infrastruktur pertanian. Kementan akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa di 6 provinsi karena lahan rawa memiliki luas mencapai 34,1 hektar. Sebagian lahan ini akan digunakan untuk menargetkan produksi padi pada tahun 2019 sebesar 84 juta ton. Yang ketiga yaitu permasalahan komoditas padi. Yang pertama yaitu minimnya anggaran sektor pertanian, dan yang kedua pembangunan berbagai sektor yang hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Dan yang ketiga, alih fungsi lahan sawah, yang seperti kita ketahui bahwa di sini lahan sawah semakin berkurang karena dijadikan seperti bangunan-bangunan, mall, atau lain sebagainya yang lebih komersil daripada sektor pertanian. Yang keempat itu ada kebijakan dan regulasi komoditas padi. Mengingat padi merupakan barang kebutuhan pokok yang menyangkut hajat banyak orang. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga beras, salah satunya melalui kredit istimewa dan subsidi. Subsidi itu seperti benih, mesin pertanian, dan pupuk. Berikut beberapa pasal-pasal yang mengatur tentang kebijakan komoditas padi. Yang pertama, pasal 1 ayat 15 Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan yang berisikan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumen pangan bagi konsumsi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan yang terjangkau dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu pasal 12 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan yang berisikan untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga dilakukan pengawasan terhadap jumlah yang memadai, mutu yang baik dan terjangkau dengan membina pelaku usaha dan melakukan pemantauan pengawasan harga. Yang ketiga yaitu pasal 55 Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan yang berisikan untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan harga pada tingkat produsen dan konsumen sebagai pedoman pembelian dan penjualan pangan pokok pemerintah. Sekian teman-teman pemaparan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.